Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua? Sehat. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan. Semoga dengan sehat kita bisa melaksanakan aktivitas setiap hari dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dan kemudahan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita duduk siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Tiga anak. Iya, Astri. Muni sama Sarul. Ya. Tidak masuk karena apa? Sakit. Semuanya sakit. Astri. Izin. Kakeknya meninggal. Oh iya. Berarti yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Yang izin juga acaranya mudah-mudahan bisa berlangsung dengan lancar. Baiklah anak-anak. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tab cerita atau novel sejarah. Dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengamati tampilan contoh teks novel sejarah yang ditayangkan melalui LCD proyektor, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dengan berpikir kritis. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian dari struktur dan hal-hal yang menarik dari novel sejarah. Yang ketiga, dengan mencermati contoh teks, siswa dapat menentukan nilai-nilai dan hal-hal yang menarik dalam cerita atau novel sejarah dengan benar. Ya. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari. Ya. Pertama, mengidentifikasi strukturnya. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaannya. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai-nilai dari teks sejarah tersebut. Mendengarkan lagu tadi, semangat. Ternyata walaupun tidak ada teksnya, kalian semuanya bisa menyanyikan. Dengan kata lain, kalian sudah hafal beberapa lagu nasional kita, ya. Jadi memang sebagai pelajar ya harus tahu lagu-lagu nasional kita, gitu ya. Baik. Kita lebih semangat lagi dalam belajar. Sekarang kita masuk pada materi lagi. Oke. Kelompok dulu. Ya, kan saya bentuk kelompok. Kelompok 1 dimulai dari presensi 1 sampai dengan, karena jumlahnya 36, kita bagi menjadi 6 kelompok. Ya. Nomor 1 sampai nomor 6, kelompok 1. Ketuanya Afifka. Ya. Kemudian kelompok 2 nomor 7 sampai nomor 12 ya. Nah, 7 sampai 12 itu ketuanya Bayu. Rahma. Semuanya perempuan ya? Iya.
Ya. Laki-lakinya di mana ini? Nomor 31 sampai 36 ketuanya Zidan. Siap. Ya, ya silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai. Number three. Kekelek tahu kos kaki. Teks cerita sejarah, ya. Itu ada contoh teks cerita sejarah. Terletak di daerah Jawa Barat sekarang. Tak dapat dipastikan di mana pusat kerajaan ini sesungguhnya. Berdasarkan sumber sejarah berupa prasasti dan naskah-naskah berupa Sunda kuno, dikatakan bahwa pusat kerajaan Sunda telah mengalami beberapa perpindahan. Ya, berikutnya kelompok 2. Menurut kitab Karita Parahyangan, ibu kota kerajaan Sunda mula-mula di Galuh. Kemudian menurut prasasti Sambiang, tapak yang ditemukan di tepi Sungai Cicati, Cibadak, Sukabumi. Batu besar di bagian hulu dan hilirnya oleh Raja Srijaya Bupati, penguasa kerajaan Sunda. Di daerah larangan itu, orang tidak boleh menangkap ikan dan hewan yang hidup di sungai itu. Tujuannya mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan atau agar ikan dan lain-lainnya tidak punah. Siapa yang berani melanggar larangan itu, ia akan dikutuk oleh dewa-dewa. Ibu kota kerajaan Sunda berada di Pakuan Pajajaran. Mengenai perpindahan kerajaan ini tak diketahui alasannya. Akan tetapi, hal-hal yang bersifat ekonomi, keamanan, politik, atau bencana alam lazim menjadi alasan perpindahan pusat ibu kota suatu kerajaan. Adalah Jaya Bupati dan Sri Baduga Maharaja. Dari membahas tentang teks cerita sejarah dan teks novel cerita sejarah, ya. Jadi struktur pada teks sejarah itu berbeda dengan struktur pada novel sejarah, ya. Bisa menyebutkan struktur teks sejarah itu apa saja? Ada orientasi, pengkajian peristiwa, reorientasi. Ya. Borobudur, cerita kerajaan Sunda ini termasuk adalah cerita sejarah, ya. Tapi kalau novel sejarah itu contohnya misalnya Gajah Mada, itu cerita Mangir, ya, yang sudah kita pelajari. Kemudian ya, itu banyak sekali contohnya. Kemudian untuk struktur novel sejarah apa yang kalian ketahui? Orientasi, Perincian peristiwa. orientasi, kemudian apa lagi? Pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa, Menuju konflik. ya, menuju konflik, Puncak konflik. resolusi, ya, dan koda. Ada 6 ya? Ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan cerita atau novel sejarah, ya kalian membedah strukturnya dengan struktur dari novel sejarah tersebut, ya. Tapi kalau kalian menemukan cerita sejarah cukup dari orientasi, kemudian perincian peristiwa, kemudian orientasi, ya. Itu jadi bisa dibedakan, ya. Menceritakan peristiwa masa lampau, ya. Ada cerita masa lampaunya. Masa lampau itu kapan? Masa yang sudah berlalu, ya. Itu masa zaman kerajaan, ya, itu bisa termasuk masa lampau karena di dalam cerita-cerita sejarah itu kebanyakan terjadi pada masa lampau, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata penghubung peristiwa. Ya. Contohnya apa kata penghubung untuk menentukan peristiwa? Sementara itu, dan selanjutnya, ya. Setelah itu, ya. Ada? Nah, dari
kaidah kebahasaan yang kalian ketahui tadi, coba cari di dalam teks tersebut yang merupakan kaidah kebahasaan, ya. Jadi tadi ada kata kerja, ada konjungsi, ya, yang menyatakan urutan, kemudian ada tadi. Kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu mencari nilai-nilai dalam novel atau teks sejarah, ya. Sekarang buka buku paket halaman 68. Baca Dan, dasinya yang betul Dan. Dasi. Dari kelompok 3, sebutkan nilai budaya yang ada. Nilai budaya yang kami temukan yaitu nilai terjadi interaksi di antara dua orang dengan latar belakang bangsa dan budaya yang berbeda melakukan pertemuan dan dialog. Terjadi interaksi. Coba ada kelompok lain yang menanggapi. Kelompok 6 ya, kelompok 6. Di dalam novel tersebut, Ya. kami menemukan nilai budaya. Nilai budaya dalam novel karena kita terlihat melalui beberapa kalimat yang menggunakan kata-kata bahasa Jawa seperti sebel, tolek, sisa, kumaring, dan lain-lain. Kemudian disebutkan juga kelebihan bahasa Jawa yang peka terhadap suara hati. Lalu menyebutkan kata wayang dan filsafat yang merupakan budaya Jawa. Ya, baik. Itu nilai budaya. Nah, sekarang menurut kalian jawaban dari kelompok 3 itu tadi terjadi interaksi sosial itu nilai apa? Nilai sosial. Bukan nilai budaya ya? Itu tadi kelompok 6 ya. Jadi kelompok 3 tadi termasuk nilai sosial. Ya, jadi interaksi itu hubungan sosial ya. Jadi termasuk nilai sosial. Baik. Berarti nilai sosial sudah terjawab ya? Ada nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, kemudian ada. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita simpulkan ya. Simpulkan pembelajaran ini bersama-sama ya. Dari teks cerita sejarah dapat kita simpulkan tadi kita mencari strukturnya ya. Ada struktur dari teks cerita sejarah, strukturnya apa saja? Orientasi, pengungkapan peristiwa, Kemudian konflik, puncak konflik, resolusi, dan ada struktur teks sejarah dan struktur teks novel sejarah. Kemudian kelompok 3 coba Mbak sebut simpulkan kaidah kebahasaan yang ada pada teks cerita sejarah apa saja. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks sejarah Kerajaan Sunda terdapat 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama menceritakan peristiwa asal-usul yang telah terjadi. Yang kedua menggunakan kata penghubung. Yang ketiga menggunakan kata keterangan. Dan yang keempat menggunakan kata kerja material. Ya, bagus sekali ya. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, barangkali ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 3? Tidak ada? Ya. Ya, demikianlah pembelajaran pada hari ini ya, sudah kita simpulkan bersama. Sebelum saya akhiri, mari kita dengarkan lagu daerah kita ya, lagu daerah Jawa Tengah. Wah,
pelajaran hari ini telah kita laksanakan bersama-sama. Semoga ada manfaatnya yang dapat kita petik ya. Ya, semoga kalian juga menjadi bertambah ilmu pengetahuannya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.